syarti mutayaqqani wujuduhu sittatu anwa'. Fa kharaja bil muslim al-kafirul asli wa la zakata alayhi ayyama kufrihi. Amma al-murtad fa in 'ada ila al-islam wajabat wa illa fala li'anna ma lahu fai'un wa huwa li ghairi mu'ayyin. Wa bil hurrin ar-raqiqu wa la zakata alayhi li'adami milkihi wa tajibu 'ala al-muba'di fi ma malakahu li ba'dihi hurri. Bitamil milki adha'ifuhu kal-mukatabi fala zakata fi malihi li dha'fi milkihi. Wa bil mu'ayyani al-masjidu fala zakata fi malihi wa misluhu al-mawqufu ala jihadil fuqara'i aw ribatin aw qantaradin. Wa bil mutayaqqanil wujuduhu al-janinu fala zakata fiha wuqifa lahu min tirkatihi tarikah hatta lawin fasala maitan lam tajib 'alal warathati zakatu dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Alhamdulillah kita sampai ke bab zakat ya. Bab zakat. Kemarin kita bab sholat sudah selesai ya. Terakhir bab sholat jenazah ya. Sholat jenazah, sekarang masuk bab zakat. Faslun al-amwal allati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa. Harta-harta yang wajib dizakati itu hanya 6 saja. Menurut madhab Syafi'iyah. Menurut madhab Syafi'iyah itu bisa dikatakan lebih mudah untuk bab zakat, hanya 6. Hanya 6 harta yang wajib dizakat. Hanya 6 yang wajib dizakat. Telah dahulu di dalam rukun-rukun Islam, kemarin bab rukun Islam, arkanul Islam awal-awal ya. Di sana juga disebutkan bahwa zakat secara bahasa itu an-nama. Zakah. Zakah itu kan nama, apa namanya? Berkembang, naik. Jadi dalam arti apa? Setiap orang yang menzakati hartanya berarti secara tidak langsung dia mengembangkan hartanya atau mengembangkan pahalanya. Dan mananya juga takhir, mensucikan, karena qad aflaha man zakka. Sungguh beruntunglah orang yang telah mensucikan hatinya. Terus wasyar'an secara syariat, apa itu zakat secara syariatnya? Ya, yang dituju adalah syariat. Ismun lima yukhraju an malin, sebuah nama ya, kepada sesuatu yang dikeluarkan daripada harta atau badan dengan jalan yang tertentu. Sebuah nama untuk sesuatu yang dikeluarkan daripada harta ya, atau badan dengan jalan tertentu, itu namanya zakat. Yang keluarkan dari harta berarti uang, apa harta ya banyak ya, ada apa? Hewan, ada emas, ada perak dan lain-lain. Badan berarti apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Ala wajhin maksus, dengan jalan yang tertentu, dalam arti ya ada aturan-aturannya, ada nisab-nisabnya, ada kadar-kadar yang wajibnya berapa, yang kadar wajib berapa, yang dikeluarkan berapa. Wal makna anal amwal, bahwa harta-harta yang wajib dizakati bagi orang yang muslim, satu, muslim. Yang kedua al-hur, merdeka. At-tamil milki, yang mempunyai kepemilikan yang sempurna. Al-muayyan, yang ditentukan ya. Al-mutayaqqan wujuduhu, yang memang diyakini adanya. Itu hanya 6 macam. Hanya 6 macam yang wajib dizakati. Harta-harta yang wajib dizakati hanya 6 macam. Siapa yang wajib dizakati? Ya muslim, yang merdeka, yang memiliki sempurna ya, yang tertentu. Apa makna-makna muslim hur nanti?
Di sini fahraja bil muslim al kafir al asli. Maka tadi kan wajib bagi orang muslim. Berarti orang kafir enggak wajib. Orang kafir yang asli. Orang yang kafir yang asli tidak wajib zakat. Fala zakata alaihi ayyama kufrihi. Pada hari-hari kafirnya tidak wajib zakat. Di dalam fi ahkamid dunia, dalam hukum dunia, hukum akhirat kena hukum. Nang dunia nggak diwajibkan zakat, tapi di akhirat kena dosanya dan nggak zakat. Lah kan bukan wajib zakat, iya. Tapi kan semua di akhirat kena hukum kafir. Di akhirat kena hukum. Walaupun di dunia kayak nggak wajib sholat, nggak wajib zakat, nggak wajib ini, tapi nang akhirat kena taterapan, kena hukuman. Garap. Oh. Kepemilikan zakat tetap pemiliknya. Asli pemiliknya. Nek maru. Nah, nek maru siapa yang memiliki? Nah, enggak ada. Yang punya kan berarti pemiliknya. Yang punya kebun itu asli. Nyewa tetap penyewa. Nyewa. Yang nyewa. Nyewa juta kan di Jakarta. Nanti kita bahas banyak itu bab zakat itu dan bab yang paling banyak pertanyaan. Bahas luar biasa. Nah, coba kita lihat di sini. Yang pertama kan muslim tadi. Pada hari-hari kafirnya, hari-hari kufurnya nggak wajib zakat. Di situ ada taklik satu. Pada zamu al kafir in qajwa walau ba'dal Islam. Maka nanti setelah masuk Islam, wong kafir itu masuk Islam, yang kemarin nggak zakat nggak apa-apa. Enak. Berarti kafir sih. Masuk Islam. Mati itu masuk Islam. Siapa yang ngerti mati deh. Kalau Jakarta ayam aku beri, tapi kafir asli bukan murtad. Nah murtad beda lagi. Kafir asli berarti memang dari kecil kafir. Dari kecil kafir. Lakinau idza mata ala kufri tuliba biya fil akhirah. Nah kan di sini kan ada. Tetapi kalau dia mati akan menetapi agama kafirnya dia, maka besok di akhirat akan dituntut, disiksa juga atas meninggalnya kewajiban-kewajiban. Ya sholat nang dunia nggak wajib, tapi nang akhirat kena tuntutan. Lah, kalau kan kafir ya Allah. Lah, ngapa kowe ka iman ambek aku? Terus masuk Islam. Yo, soalnya jelas nih betul hidayah. Oh, kayak hidayah piye? Kowe tak kayak utek kok. Tak kasih pilihan juga. Ya, bisa berpikir masuk kowe nyembah berhala. Mbok gawe dhewe, mbok sembah dhewe. Utekmu kan gue mikir coba asare. Insyaallah bisa menghitopi seperti itu. Gue kasih pikiran, ya, pikiran sehat. Masuk kamu nggak gunakan, masa gue nggak sadar-sadar, kok nyembah kamu buat sendiri, kamu sembah sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi, Gusti Allah nggak bakal ditanyai. Dan jelas ngopo nggak bakal, nggak ada yang bisa. Manusia yang akan ditanya. Itu. Jadi di akhirat kena mereka. Lah kita wis Islam, berarti kan wajib juga ya. Wajib juga. Angin barat. Ini namanya angin barat gitu. Nang laut Kenceng juga. Mutah gitu. Ombaknya juga ya. Iya. Ini angin barat ini. Ini mancing kulak molo. Kulak mau. Makan mancing kulak molo. Kulak mau. Mau mutah. Kulak mau. Mau kalau yang mutah terakhir mana? 1 bulan yang lalu. Sebelum umroh. Sebelum pengajian. Oh, mutah. Di sekarang ini keras, gede ya. Gede ini. Kok mau. Angin barat pokoknya itu paling pantangan. Pandangan mancing. Itu ya kadang banyak ikannya tapi kan anginnya. Molo itu masalah. Ya. Kalau kita Islam ya, Muslim, wajib dan sah
wajib dan sah. Terus di akhirat kena tuntutan enggak? Ya enggak kalau kita ngelakoni enggak. Tapi kalau Islam enggak ngelakoni ya keneng juga padha ambek wong kafir hukumannya. Wong kafir ya karena kekufurannya itu. Ya mungkin kau njaluk ngapura ambek Gusti Allah ya tinggal ngapura mbak. Yo nek yo adibu mayyasa ya wa yastaghfiru wa yaghfiru mayyasa. Gusti Allah taala ya apa namanya mau menghadap siapa, mau mengapura kepada siapa, terserah Gusti Allah. Amal murtad, ada pun orang yang murtad. Dilihat kalau orang murtad. Bagaimana orang murtad? Banyak ya. Fa'in ada ila Islam wajibat. Kalau dia kembali kepada Islam maka wajib. Ya. Kalau dia kembali kepada Islam maka hukumnya wajib. Ada ta'liq wa fi hasyati an talibin innahu idza tada in tada ba'da an wajabat az-zakat al-akhudat alaih minhu sawan aslama amla wa qali anna ma lahu fa'il li an wa in mata mutadan fa ana allama lahu fi nati wa yakunu fa'il wa huwa ma'afutan min awal kufar min wajhi harfi min qali fa'a idza raja'a ya. Fala zakata amal murtad fa in ada ilal Islam wajibat. Kalau dia kembali kepada Islam maka hukumnya wajib zakat. Kalau tidak kembali kepada Islam maka tidak wajib zakat. Itu orang murtad. Orang murtad. Kalau dia kembali Islam, yang dia tinggalin kemarin wajib dizakati. Contoh, ada orang Islam, setelah itu dia murtad 1 tahun, maka 1 tahun itu wajib diqodoi. Zakatnya diwajib diqodoi, sholatnya wajib diqodoi, puasanya wajib diqodoi, zakat harta juga wajib diqodoi, wajib diqodoi. Kalau dia nggak masuk Islam lagi, setelah dia mati hartanya diambil oleh orang Islam, diambil lagi oleh orang Islam. Hartanya jadi harta fek. Harta fek itu harta yang diambil, ya, harta yang diambil dari hartanya orang kafir dengan tanpa peperangan. Coba yang dilakoni, gelut mesti. Hartanya orang murtad bisa ya? Apa? Hartanya orang murtad masuk ya? Ya hartanya orang murtad. Dia ketika masuk Islam, ya, maka harta kejaga kabeh. Tapi karena dia murtad terus mati, hartanya dia boleh diambil semuanya. Secara hukum Islam kita kayak gitu. Lah kok tegal teman? Ya karena apa? Harta-hartanya berkaitan dengan hukum-hukum kita. Dia tadi masuk Islam berarti berhubungan dengan hukum kita. Ya kok ngono. Tapi nek sing dilakoni perang. Gelut mesti. Gelut ya? Jelas Bu. Pikirannya ngerampas aset. Orang mesti ngerampas aset. Masa dijelek-jelek. Lianna malhu fa'un. Karena hartanya fa' menjadi harta fa'. Wa huwa li ghairi muayyan. Dan harta fa' itu tidak menjadi muayyan, tidak ditentukan lagi pemiliknya. Maka nanti dikembalikan kepada Baitul Mal nanti dipasarkan diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Jadi orang yang sudah masuk Islam harus tahu konsekuensinya ini semua. Murtad harus tahu konsekuensinya. Murtad nggak mau balik lagi ke Islam, ya dipenggal lah sini. Kalau kita melihat hukum-hukum murtadin ya, kayak gitu. Murtad nggak mau balik lagi ke Islam, ya udah. Secara hukum kita hasilnya dipenggal. Oh, itu enggak ada hak asasi manusia, hak beragama masing-masing bebas ya. Gitu. Terus wabil huri aroki. Kan kemarin tadi Muslim yang merdeka, berarti yang budak berarti nggak wajib zakat. Fala zakata alaihi li adami milkihi. Maka budak tidak wajib zakat. Kenapa alasannya? Karena dirinya sendiri nggak bisa memiliki. Dirinya sendiri saja dia tidak bisa memiliki, apalagi harta lain. Apa-apa kerja gue sapa? Gue sayyid nih, majikannya. Kalau kerja buat majikan.
Waalaikumsalam. Gimana? Oh. Nanti Upin. Tunggu lagi. Kayak itu mobil teman. Keturunan kan. Mangkat wae mangkat. Tak tekane. Fala zakata alaihi li'adami milki. Karena budak itu tidak bisa memiliki dirinya sendiri. Hah? Nenek enak banget tuh. Tuku wong, apa-apa kerja, kon kerja gawe anu, bayarane ke sampean kabeh. Nah, tapi wajib dinafkahi enggak? Budak wajib ya. Wajib dinafkahi mungkin ya buat makan. Ya kayak kasarnya kayak alat ya. Iya. Kayak alat. Kayak alat. Perbudakan. Di dalam Islam ada perbudakan, tapi ya di dalam Islam juga menyemangati orang-orang untuk memerdekakan budak. Dalam Islam ya, kalau siapa memerdekakan budak, maka dia besok di akhirat bakal dimerdekakan oleh Allah Ta'ala dari neraka. Kayak gitu. Ada hadis-hadis seperti itu. Karena dengan budak itu banyak berkaitan dengan hukum ya. Jima di Ramadan, ya. Berarti jima kasih optim. Berarti. Rendah sih optim. Jima hubungan badan. Pura-pura polos tuh. Ya Don. Itu kan apa sih wajib memerdekakan budak juga. Sumpah, nadar, kan memerdekakan budak, berkaitan dengan hukum banyak. Melanggar sumpah, melanggar nadar, itu kan masih ada kaitan dengan budak. Biasanya budak nggak ada ya hukum yang lain. Nah, watajibu alal mubaan, tapi ada yang wajib. Siapa itu? Kawula mubaan, budak mubaan. Budak mubaan itu gimana? Budak yang sudah menyicil kemerdekaannya. Ya, mubaan. Mubaan di sini bitomil mim man ba'atu syai'a aizau wa huwa al-'abdu alladhi ataqu ba'du. Jadi sebagian apa? Tubuhnya sudah merdeka, sebagiannya sudah merdeka. Contoh, dia membeli kepada dirinya kepada sayyidnya. Wahai tuan, wahai majikan, ini saya punya uang segini nih, ada uang ini, saya beli diri saya sendiri. Setengahnya, ya sudah setengahnya dia merdeka, setengahnya dia sudah. Berarti setengah hari kerja nggo sayyidnya, setengah hari dia bebas. Nanti nyari uang lagi buat nyicil mana. Terus hampir persis dengan kawula mukatab. Kalau kawula mukatab itu nyicil. Persis. Nah, kawula yang apa namanya? Mubahat seperti ini wajib zakat. Wajib zakat. Dalam arti piye? Ya contohnya bulan Ramadan lah, zakat fitrah. Kalau zakat harta kan koyo nggak mungkin wong dhewe hukum merdeka kok dibondo akeh kan. Bondo banyak kan itu paling enggak berapa sih? 83 gram. Yo, satu yo. Ngopo kanggo nyicil wae. Nah, mungkin zakat fitrah. Maka dia wajib zakat mualam ba'at fi mamalaku ba'du bilhur, dalam yang ia miliki dengan sebagian yang merdeka. Ya. Jadi yang merdeka dimerdekakan. Dizakati. Aku merdeka separuh. Berarti zakatnya separuh. Dari separuh. Wabitamil milki. Sekarang kita bahas sempurna kepemilikannya.
sempurna kepemilikannya, yang dikecualikan adalah lemah kepemilikannya. Lemah kepemilikannya itu seperti siapa? Kal mukatabi, seperti hanya budak mukatab. Budak yang mukatab itu bilang kepada tuannya, wahai Sayyid, saya ingin akad kitabah dengan engkau. Ya, silakan. Mau dicicil berapa tahun? Mau dicicil berapa kali? Bisa. Mau dicicil berapa kali? Silakan. Ya udah, diberi izin, senang dia. Nanti dia diberi kesempatan untuk kerja untuk dirinya sendiri, untuk nyicil. Untuk nyicil berapa kali cicilan, berapa kali cicilan. Udah. Kalau Sayyidnya menyetujui, maka dia senang mesti berjuang, semangat berjuang untuk menyicil dirinya biar merdeka. Ya. Tapi syaratnya kalau Sayyidnya menyetujui, kalau nggak menyetujui nggak bisa. Walaupun si budak itu berniat untuk membebaskan dirinya, Beb. Iya. Walaupun. Karena kadang kalau disuruh merdekakan secara cuma-cuma, mungkin Sayyidnya kadang masih eman-eman. Bondo juga ini, harta juga. Lumayan, aku gak tahu kerja tapi itu duit tuh. Tapi kadang sudah mesake, udah, nggak apa-apa. Disunahkan bagi Sayyid ketika punya budak yang minta untuk menjadi kawula mukatab untuk menyicil dirinya sendiri, disunahkan untuk memberi kesempatan. Kayak gitu disunahkan. Fala zakata fi mali lidho fi milki, maka tidak wajib zakat pada hartanya karena kepemilikannya masih lemah. Letak lemahnya di mana? Karena kalau tidak mampu mencicilnya lagi, boleh bagi mukatab untuk membatalkan mukatabnya. Teruslah, aku gak kuat nyicile, kerja awal lemes-lemes boyong barang gue san. Kalau menjadi budak wae lah, budak sempurna sama apa? Kayak gitu nggak apa-apa. Jadi nanti uangnya gimana ya? Uangnya berikan kepada Sayyid. Dan disunahkan bagi Sayyidnya nanti ketika cicilan terakhir disutuh. Cicilan yang terakhirnya dikurang atau enggak disuruh bayar sama sekali. Cicilan yang terakhir. Itu kau lompat. Dan kata Abbas tadi apa? Nyewa lu. Iya. Nyewa itu gimana sih? Itu dia menghaki semuanya, menjadi mustahik. Bukan pemilik, beda ya. Pemilik sama mustahik beda. Mustahik yang berhak. Kenapa? Karena saya menyewa motor ini, menyewa tanah ini, yang berhak saya. Mau setelah saya mau buat apapun ya boleh. Contoh, tanah saya sewa buat tanduran ini, ya bebas saja. Disewa kok. Disewa. Kalau di sini kan agak beda lagi. Kalau nyewa, setelah nyewa ya sudah, dia mau tanami ini terus zakat ya. Coba kan sekarang untuk kita sendiri ya, sawah ini mama, nggak sabar bang, ukurannya belum betul. Setelah nggak sampai 1/4 biayanya, sewanya itu bayar uang. Sewa lahan. Nyewa lahannya 2 juta. Olahannya beda. Neng nih. Ini berarti neneng nyewa, tiang nyewa, ada orang nyewa sawah itu 2 juta. Biayanya? Terus kali mana? Biaya pengurusan 1,5. Itu dilongi 3,5 juta. Semuanya ya. 40 juta. Ya entek makanya. Coba taruh keluar 2 ton lah, 2 ton. Jakarta kamu kintal dewe. Ya. Jakarta 2 kintal berapa itu? Taruhlah 1.100.000. 1.300.000. Belum biaya ini ya. Ngurung biaya munjal barang. Gue bawa nih barang. Buat tadi lo. Kalau
kalau kita kembalikan ya satu ya. Kalau kita muktamadnya seperti itu emang jalannya seperti itu. Koyok-koyok dah metani untuk isan yo. Saiki mes mahal. Ya baca ya mahal, iki mahal, iki mahal. Waduh. Nah, ada solusi nggak sih? Ada sebenarnya. Nek gelem ngitung, ada yang mengatakan bahwa ada pendapat ya, pendapat boleh dipakai juga pendapat ini. Biaya operasional semuanya dihitung, lalu dikurang. Contoh, panen dapat 2 ton. Biaya operasional apa aja? Nyewa tanahnya 2 juta. Pengolahan 1,5 juta. Hah? Pengolahan 1,5 juta. Pengolahan 1,5 juta. Dijadikan gabah berapa itu? Sisa ton. Hah? Sisa tuh. Ton. 1 ton. 1 ton. 1 ton lebih ya, 1 ton. Berarti wes ketika sudah selesai kita operasionalkan, jadikan jadikan gabah berarti 1 ton. Berarti sisa 1 ton. 1 ton berarti wajib jalan enggak? Ya kan itu 2 ton. Ya operasionalnya itu kok sih. Saya mau ikut pendapat yang ini saja. Ya silakan. Silakan. Itu yang nyawa. Oke. Ya. Kalau biaya itu orang nyawa. Iya, ini kenapa ya? Kalau menurut saya apa ya? Menurut om bisa nyawa, gue. Urung itu. Nah, ya. Tapi kalau kita melihat apa? Sekarang biaya operasional itu gede. Kadang memberatkan kepada petani-petani. Ya karena kita itu WNI biasa. Di atasnya itu biasanya ngelakuin menunggu gitu. Apa jenenge? Seharusnya pupuk harga segini, tadi segini, dipermainin kapan? Harga gabah yang seharusnya segini, Turun. Asal gitu. Nah, masuk surga jalur WNI. Sabar. Wah, ilmu baru. Masuk surga lewat jalur WNI. Jalur WNI kenapa? Ya karena Sabar. Banyak potongan ya, sabar ya. kita itu orang kaya yang didolimi pemerintah, orang atasnya mafia itulah. Kita itu orang kaya sebenarnya. Coba Mahfud MD itu turut tok asini. Kalau kekayaan emas saja sudah emas ya. Iya, Mas. Emas itu mungkin kita tidur aja udah setiap bulannya Gaji. dapat gaji 20 juta. Iya, 20 juta. Itu minyak bumi. Ya, belum minyak bumi, Batu belum batu bara, bara, nikel. belum kayu-kayunya, belum ini semua kekayaan lain, nikel dan lain-lainnya, gasnya, dan lain-lain. Berarti kayak ya seharusnya kita menang itu 50 juta lah kita. Kalau tahu ngomong apa itu 50 juta. Mau ya itulah dan segini kita dicukup uang. Ya kita sing sabar, lebih surga lewat BNI. Terkadang suka layarnya terkadang Lewat jalur BNI. lari nggak nampak. Iya. Jadi nggak nampak. Terekam nggak? Ya kan Masih. kemarin bilangnya katanya 50% privat itu Iya. hasilnya milik kita, ternyata 0,0 0,03 nyatanya yang masuk ke Indonesia. Padahal tanahnya di tempat kita, ya nggak? Itulah repot. Whisky. Kan. masuk surga ini. Ilmu baru. Jadi besok orang Indonesia lagi tiba-tiba lu Masuk bagi surga surga. kabeh. Loh, aku akeh dosane. Kok nggak surga Bang? Syukur. Orang Indonesia tuh. Orang Indonesia tuh Tanggung Kai, kai. Kai, pokoknya gue didolimi wong kai. Mazlum. Jalur mazlum. Astagfirullah. Ini mesti najab nih. Ya, terkadang. Ya kalau
itulah coba negara Burkina Faso dipimpin oleh Ibrahim Traoré. Cuma dalam 1 tahun apa 2 tahun ini, ya emasnya kepegang semua, langsung dapat uang setiap tahunnya 350 triliun. Emasnya dipegang sendiri, yang tadinya dikuasai sama Perancis ya kalau salah. Ya, negara itu dikuasai sama Perancisnya diusuri kabeh, dirikan kudeta semuanya selesai. Jadi negara dipimpin oleh pemuda ya, masih muda ya, sekitar 35 tahun, belum sampai 40 kok. Afrika, Burkina Faso. Nah itu kalau memang negara, walaupun setelah itu langsung bangun, jalan dibagusi semua, rumah sakit, rumah-rumah, uang miskin dibikinin rumah-rumah semuanya. Jadi kalau kepegang sama orang yang aman seperti itu. Mana? Ini kita mafia ini terlalu aktif. Mafia ini, mafia Sekali minyak, semua, ya. mafia ini. Jauh lah itu. Ya. Wong Putin wae di mafia ini kok. Agak. Putin. Parkirnya di mafia. Toilet juga ya. Allah. Ketika orang Malaysia datang ke tempat Abah Tebur, terus jaga-jaga Wali Songo kan, jaga-jaga Wali Songo, saya ikut ngomong di Indonesia ini apa-apa bayar sekarang, kencing aja bayar. Kencing bayar, parkir bayar. Di sini kayak gini. Hebat. Nih. Fala zakata fi mali lidho fi milki. Terus wabil muayyan al masjid. Sekarang ada yang dikecualikan muayyan. Muayyan itu tertentu. Berarti dimilikan oleh orang tertentu. Ada kepemilikan yang tidak tertentu. Contohnya apa? Masjid. Maka tidak ada zakat di dalam hartanya masjid. Masjid udah dizakati. Walaupun punya uang numpuk-numpuk miliaran udah dizakati. Zakat ini masjidnya enggak. Kenapa? Karena masjid tidak ada pemilik yang tertentu. Masjid tidak ada pemilik yang tertentu. Ojo zakon zakat. Bahkan wa mislu al mauquf ala jihadil fuqara. Begitu juga barang-barang yang diwakafkan. Contoh, barang, ini sawah diwakafkan kepada orang fakir-fakir, nggak dizakati juga, jangan dizakati itu. Kenapa? Karena tidak tertentu, orang fakir itu akeh. Banyak nggak? Banyak, fuqara kok, katakan fuqara. Atau masjid, bahkan ini ada sebagian masjid punya wakaf sawah. Ada nggak? Ada di sini. Ada ya? Ada wong sugih di sawah akeh, si sawah kebagai kayak nomor masjid kayak hasil di masjid namanya royah. Royah itu hasil daripada tanah itu buat apa? Buat masjid. Apa itu sawah? Contohnya sawah. Sawah itu kalau ketika digarapkan, nanti kan orang yang nadirnya pengawas wakafnya nanti boleh menyewakan kepada siapa, ya, disewakan atau gimana, atau diuruskan berapa nanti sesuai upah yang sepadan, ya, upah yang sepadan atau sekarang maru mungkin ya, maksudnya maru, nggak usah dizakati, itu bebas itu. Hah? Misalkan itu masjid pribadi, itu mencari tarif ketika mau sholat atau Bahas kai gitu. Iya, Ini viral ini. viral maksudnya itu. Masjid kai ya. Itu per tahun mencukupi nisabnya untuk berzakat. Itu pripun? Pribadi, masjid pribadi. Masjid itu apakah ada yang dikatakan pribadi enggak sih? Ya wong. Ya, ketika tidaklah masjid kecuali pasti wakaf. Semua masjid itu pasti wakaf. Jadi ojo ngomong kan, aku nggak masjid, ini nggak masjid.
Kue otomatis dengan kamu mengatakan ini saya buat masjid, berarti saya mewakafkan tanah ini untuk Allah, wis kayak gitu. Iya. Harus tahu seperti itu konsekuensinya. Tapi jadi di dulu ya kayak gak ngerti kayak kayak atau ngaji kan. Tertung ngaji. Bisa jadi Apa? Kayak lah. Masjid gajahan. Masih aja. Tugu gajah. Oh. Musola. Kayak gitu apakah boleh? Sebenarnya nggak boleh. Apa boleh? Seharusnya namanya masjid ya nggak ngambil tag gitu. Ngambil tag. Wong amal di sini saya ikhlas. Mokso-mokso ya kan. Mokso kan. masjid gue ini ku tetep makan lho. Apa nih? Harta-harta. Apa? Masjid sing mau nih. Semua masjid pasti wakaf. Semua masjid pasti wakaf. Walaupun orangnya nggak mewakafkan. Aku nggak wakaf kok. Weh, ada yang ngaji sih blog gue. Gue ketika mengatakan ini tanah ini saya tak buat masjid, otomatis saya mewakafkan ini tanah buat masjid. Otomatis. Walaupun secara surat belum. Walaupun secara surat belum. Ketika Administrasi. sebuah tanah itu diwakafkan langsung ini tak jadi masjid, jadi otomatis maka langsung berhubungan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid. Wong sini saya wakafkan untuk sholat, ini tanah saya wakafkan untuk sholat. Masjid. Jadi masjid ini bukan musola. Ya, ini kalau main tanggal kali apa ini? Agak biasanya jadi kali apa? Lali. Kemaruan. Kadang sebagian musola bentuknya musola, dikatakan musola, tapi ternyata secara digali lagi ternyata biar ngomongin ini kita nggak sholat. Oh masjid ini walaupun hanya penamanya walaupun hanya penamanya apa? Musola. Tapi ternyata secara hukumnya masjid. Aslinya, kalau ya sebenarnya lebih utama masjid atau musola sih? Ya masjid. Tapi ya kalau dari masjid ya wes jadi wakaf ini. Wakaf. Kalau yang jadi masjid jadi wakaf. Jadi wakaf. Kalau wakaf berarti anak kuliah kayak untuk didol. Kayak itu didol. Nggak boleh dijual. Itu repotnya di situ. Kalau diwakafkan itu repotnya di situ. Oh, lah nek kabeh eman-eman. Iki apa mihrab petok sing diwakafke. Ya sah saja. Sah saja ya. Orang yang mewakafkan tanahnya walaupun hanya nenang hadis walaupun hanya satu buat muat sesangkar burung itu ditulis di akhirat bakal dibangunkan istana di rumah di surga walaupun kecil. Yo, Joson juga maksudnya. Maksudnya kecil buat satu orang. Sekarang uang ya seumah. Sekarang. Di Hadramaut ada di Hadramaut. Di makam Nabi Hud. Di sana awal dulu itu masjidnya itu adalah sak sajadah toh. Masjidnya sajadah. Sak sajadah kecilnya. Jadi sampai sekarang masih ada Bekas awal juga. bekas awal. Cuma paling tingginya segini. Tapi bentuknya kayak mihrab. Nah, tengah-tengah. Ini masjid awalnya ini. Masya Allah. Kenapa? Dulu yang diwakafin cuma ini doang. Satu. Siapa yang mewakafkan? Syekh Abdurrahman Ba'abad, ulama besar. Jadi beliau wakafkan. Kenapa? Buat itikaf beliau. Jadi cukup kan gue itikaf.
ketika dewean kok. Mau ngajak bareng-bareng. Satu. Di daerah makam Hud ini. Makam Nabi Hud. Abdurrahman As-Segaf. Apa namanya? Yang punya As-Segaf. Abdurrahman As-Segaf itu di sana mewakafkan tanah, beli tanah, terus mewakafkan yang cuma muat 6 wong. Imam, makmum 5. Cukupnya itu tok. Masjidnya kecil banget. Pokoknya sofnya imam, sofnya makmum, panjang paling sekitar buat muat 5 orang. Cilik bangunan. Itu tempat ibadahnya Syekh Abdurrahman As-Segaf di situ dulu. Buat kalau sekarang uzal ya khalwah. Karena daerah yang tempatnya sepi gitu. Ya mewakafkan itu. Terus di dekat sungai ini sungai Nahar Hud namanya. Sungai Hud. Di situ ada batu. Batu untuk miring. Itu juga masjid. Watu. Itu masjid itu. Itu masjid. Tapi angel buat ibadah. Ya posisinya miring kok. Nek sujud nek kanceng kelantenan digelit loh. Itu siapa yang mewakafkan? Syekh Umar Muhdor bin Abdurrahman As-Segaf, anaknya. Ini jagung itu angel, jagung itu ada dering-dering. Nek salat, nek kanceng kelantenan alon-alon nulis. Goblosen, nyungkelit. Sah itu mewakafkan segitu. Mewakafkan bahkan nih. Ya. Kita punya tanah. Kita letakkan papan, paku nang bumi. Terus kita wakaf ke. Setelah itu papannya jebut, kau mending-mending masjidnya melok terus. Masjidnya melok terus. Secara hukum Syafi'iyah ya, hukum Syafi'iyah kita bicara. Jadi berarti ada rumah sekarang itu ada 4 kamar, 1 kamar sholat. Itu jatuhnya masjid atau bagaimana, Bro? Kan Ya. ada nih, ada 4 kamar, ini tempat khusus sholat. Ada dengan tempat tertentu jenis ini tempat sholat. Apakah itu Ya. jatuhnya masjid? Ya, tempat sholat saja. Oh, beda berarti. Tapi kalau dewa Kalau saya dia pakai lafaz ja'al tuh. oh, jauh itu berarti ada. Ja'al tuh ada di sholat. Kata-kata ja'al tuh rotok repot. Ja'al tuh udhiyatan. Jadi nadar lu. Saya jadikan ini hewan ini untuk kurban. Jadi korban nazar tuh. Gara-gara ja'al tuh, ja'ala itu. Ja'ala itu mantan repot itu ja'al. Hah? Tak apa nggih? Tak dadekke. Ja'ala dadekke sapa ingsun. Tapi pas bikin rumahnya ini kamar buat kesolatan. Ya, enggak masalah. Berarti nggak berlaku hukum masjid. Haid juga masuk deh gitu. Boleh. Kalau mau jadi masjid ya enggak masalah. Sah saja ya. Tapi kalau dia jadi masjid berarti wanita haid nggak bisa masuk, Beb ya? Enggak bisa. Kita etika masjid berarti boleh gitu. Boleh. Enaknya kayak gitu. Tapi kalau nanti di rumah itu dijual, berarti beritahu kepada pembeli bahwa Ya, ini ada masjidnya. Ini masjid tapi Pak. oh, berarti kita hargai 3 kamar, 1 kamar ini masjid. Ya. Oh gitu ya. Bingung malah Iya. Jualnya harus sama orang yang tahu Orang yang juga. ngerti, ya. Repot kalau ketemu sama alay ya. Bang Leng. Enak masjid. Jadi nggak harus masjid itu berada di tempat daerah terus bikin besar nggak. Kita punya tanah sendiri, bikin masjid kecil sah saja. Tapi nggak usah ditulisin masjid ini, nggak usah. Karena apa? Karena udah ribet. Jadi fitnah, Beb. Kita yang tahu hukum ya. Masjid kok pilih. Wakil temen gue. Ini ku nek papan dijejer saged nggo salat di anggap masjid asal. Yo kae ngene abahmu kae to. Kae masjid kae nek dijonjong yo pindah masjid e. Lah nggih nek misalkan tumbas kayu, misalkan cekap nggih salat Yo dipaku sih. Ngene salat. Nah, bapak kan dodolan kayu. Niku keliru di mobil kedul pripun. Ya adol masjid itu. Adol wakaf berarti. Adol masjid itu. Sekilas cuma ada masjid. Masjid abang kami biasanya pelanggo. Pelanggo. Jadi kalau
kan sudah jadi masjid, jadi hukum masjid itu. Suatu hari dipindah, ya pindah masjid ini. Jadi kono hukum pindah. Satu-satunya kayu di situ tetap masjid hukumnya. Ya iku sing bangunan iku. bangunan. Misalkan sepenggal buatan ke nggih. Wah, iki wis ora kanggo iki wis cukup. Simpen niku sepapan niku nampa tasik masjid boten. Siji ngopo kan. Ada tempat yang bisa buat sholat. Tapi tanahnya kudu patok kok. Lebet nih. Lebet. Ambuke digotong. Kalau masjid. Anak masjidnya pindah. Nah, wakaf itu ma baina samai wal ard ya. Itu dari masjid semua. Kecuali kalau dia tingkat ya. Ada tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Dia beli tingkat 3. Dijadikan masjid, dari masjid itu. Tingkat itu tok. Atasnya dia. Atas Ya, bawahnya. atasnya sama bawah. Atas bawah. Kalau dia beli tempat. Masjid Agung nih kok. Yo kayak masjid juga kayak. Sak laut ya. Berarti tuyone niku bener. Ini marah sih, Pak. Berarti banyu lautnya campur banyu akam kayak. Sangat menang sih kawis. Cak iwak-iwake gitu. Bayar lah. Enggak masuk itu. Air. Lo gue bab wakaf. Repot tuh. Nanti yo bab zakat, bab wakaf ini. Wala Zakat. Misluhu al-mauquf ala jihadil fuqara ya. Begitu juga ada barang, ada tanah diwakafkan kepada ke arah fuqara, orang-orang fakir. Berarti enggak wajib dizakati. Supaya sawah 1 hektar diwakafkan untuk orang-orang fakir, orang miskin. Kan? Berarti pemiliknya tidak muayyan, pemiliknya tidak tertentu. Mana fakir yang mana sih? Karena semua orang yang fakir itu menyandang nama fakir. Nama fakir. Maka tidak tertentu 1 orang, 2 orang. Tapi nanti semua sedesa itu harus dikasih beras enggak, cuma cukup 3 saja cukup. 3 orang, ambil 3 orang yang fakir-fakir kayak ya buat nih hasil sawah 1 hektar itu. Loh, jadi sugih. Ya wis nek dadi sugih beres wis. Wis gini, zakat mana tahun Nama fakir meneh tahun sesuk itu jaluk maneh. Ganti lian. Ganti kayak gitu. Kalau dia dikayakan dengan zakat. Dengan wakaf. Si urung telat. Oh, ngaji nang Yaman kok tak tentu. Enak sih wis turu. Ternyata enak makan sore. Sore. Ya, wa mislu al mauquf ala jihadil fuqara. Awil ribat. Ribat pondok ya, pondok. Ini tanah ini diwakafkan untuk pondok, berarti pemiliknya tidak tertentu. Untuk pondok itu siapa? Orang kiai ini tak berarti nggak santri barang, ini bebas. Wajib zakat nggak? Nggak wajib. Au kontoro, jembatan. Ini tawakafkan untuk merawat jembatan. Dizakati nggak? Nggak wajib zakat. Kenapa? Pemiliknya nggak ada. Pemiliknya. Jadi barang-barang yang tanah ataupun harta-harta yang diwakafkan kepada masjid, kepada pondok, kepada nama fakir atau apa miskin, atau nama orang sekelompok orang, ya, nggo Muhammadiyah to, atau nggo NU to, ya, nama itu. Berarti tidak ada tertentu pemiliknya, maka tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Terus wabil mutayakon wujuduhu, yang diyakini adanya, berarti pemiliknya diyakini bahwa ada pemiliknya. Nah, dikecualikan janin.
dikecualikan janin. Fala zakata fima wuqifa lahu minat tarika. Maka tidak dizakati fima wuqifa lahu minat tarika. Sekarang ini kudu paham bab wakaf sih. Nek bab wakaf enggak paham, enggak iso nyentuk kayak gitu. Iya betul. Susah. Betul ya? Fala zakata fima wuqifa lahu minat tarika. Iya iki. Jadi kayak gini. Di bab wakaf kita diperbolehkan bagi seseorang mewakafkan sebuah tanah sawah kepada janin. Tapi janinnya ada. Janinnya sudah ada ya, sudah kandung. Sah. Tapi apakah wajib zakat ketika panen? Nah, jangan bertanya itu. Enggak wajib. Kenapa? Karena wujudnya tidak diyakini nanti. Kan tadi kan mutayakon wujudu. Kenapa? Bisa jadi dengan tengah-tengah rogol keguguran sehingga tidak wajib, sehingga tidak ada pemiliknya, tidak diyakini wujudnya, dikecualikan sampai segitunya ya ulama. Wabil mutayakon awujuduhu al janin. Fala zakata fima wuqifa lahu, di dalam barang yang diwakafkan kepadanya minat tarikati daripada harta warisan. Di harta warisannya diwakafin kepada dia, nggak wajib zakat. Hatta lawing fasala maitan lam tajib ala warasah zakatud dalika. Sehingga walaupun nanti pisah, maksudnya lahir dalam keadaan mati, tidak wajib bagi ahli warisnya untuk menzakati itu. Kenapa? Karena tidak diyakini adanya. Berarti piye iku? Yo apa? Terus hartanya kemana kan itu? Nggak wajib zakat, jelas nggak wajib zakat. Tapi hartanya nanti dikemanakan? Mati kok diwakafi. Kemana coba? Ke akrob kerabat yang fakir. Kerabat yang fakir. Kerabatnya orang yang mewakafkan yang fakir. Paham nggak? Iya. Janin, semuanya ada perempuan hamil. Setelah itu ada orang yang mewakafkan kepada janinnya. Lahiran mati malah. Terus barang yang diwakafkan itu dikemanakan? Sedangkan ke bapaknya enggak ya? Ke ibunya enggak. Kemana? Ke kerabatnya yang mewakafkan. Bukan kembali kepada yang mewakafkan juga, tapi ke kerabat. Kerabat ini siapa? Bukan ahli warisnya yang mewakafkan. Berarti contoh ponaan yang sering pikir, nah itu 3 orang. Aneh nggak? Bapak wakaf kita Syafi'ah seperti itu. Contoh, saya mewakafkan barang. Mewakafkan tanah. Semuanya ini saya wakafkan. Ini milik saya semuanya. Saya wakafkan untuk siapa? Untuk Arifin. Pin, kita wakafkan untuk si Robin. Oh, nggih matur suwun. Kalau tampi, ya. Setelah itu Arifin meninggal. Mati kan beneran nih? Iya kan, harus mati kan? Mati. Setelah mati, barang yang tempat ini yang diwakafkan ini kemana? Kebanyakan uang mesti nyongkone. Ya gua anak-anaknya Arifin. Enggak. Bukan ke situ arah. Loh, berarti nang sobo sing yang mewakafkan saya berarti. Enggak juga. Saya juga mati. Terus nang sobo? Berarti nang anak-anakku. Bukan ke saya, bukan ke anak saya, bukan ke anak-anaknya Arifin. Ke mana? Ke kerabat saya. Iya. Kerabat saya siapa? Kalau saya itu kan punya ahli waris. Nah, ahli waris siapa? Anak saya, istri saya. Ya, anak saya, istri saya. Bang ya termasuk kakak saya, termasuk ahli waris enggak? Termasuk ya. Kerabat itu yang enggak dapat. Ponaan. Sepupu. Nah, ke situ tadi.
dicari yang fakir. Itu yang diberikan wakaf itu. Angel kan? Kerabat yang fakir. Bukan ahli waris yang mewakafkan, bukan ahli waris yang diwakafkan. Itu perpindahan nadirnya berarti. Hah? Kan wakaf, Nah, kan hilang tamliknya hilang. Adanya nadir. Ya. Tadi perpindahan nadir berarti. Ya, nadir tetap sama nggak apa-apa, nggak masalah. Nadir kan cuma pengawas. Perpindahan tadi maksudnya Hah? enggak muakif. Kan tadi muakifnya Habib bilang. Ya. Nadirnya beliau. Nadirnya siapa? Tergantung saya. Milih. Saya milihnya siapa? Muakifnya. Saya mewakafkan tanah ini dan saya nadirnya. Bisa? Saya mewakafkan tanah ini dan nadirnya kamu sekalian. Makanya tadi kasusnya kan nadirnya Mas Arifin. Oh. Kemudian Ya pindah. pindah ke sana. Pindah ke Jadi diberikan kepada ponakan itu wakaf. dalam masa Statusnya apa ya? statusnya wakaf. Wakaf. bebas. Wakaf. Oh, wakaf. Wakaf. Berarti Nunggu nek mati meneng yo golek ke kerabat dhek meneng. Muter-muter kok itu. Bukan ahli warisnya juga berarti. Bukan ahli waris. enggak, maksudnya kan pindah ke keponakan misal. Heeh. Keponakan ini nadir atau pemilik jadinya. Ini kan wakaf status ainnya. Mauquf ali. Baik. Mauquf ali. Orang yang menerima wakaf. Tetap tanah ini tetap wakaf. Iya. Ya. Cuma ya kayak posisinya seperti ganti Arifin. Nadir berarti. Ya mauquf ali. Ya mauquf ali sekalian nadir. Apa orang yang mendapatkan apa Beb, manfaat dari barang yang tadi. Itu. Iya. Terus kan tanah itu semuanya bisa ditanduri, bisa untuk apa? Nah, Arifin kan biasanya ditanduri nih, gitu. Bibit-bibit ya silakan nanti terserah dia mau digunakan untuk apa. Setelah meninggal ya wes pindah mana. Posisinya tetap barangnya barang wakafan. Jadi adalah tempatnya tanah itu tanah wakafan. Gue pribadi berarti. Apa nih? Wakaf sudah. Diwakafkan atas nama Sing wakaf itu menyerahkan tanah Kepada orang pribadi. Orang pribadi. Iya. Bukan pondok pesantren Bukan. bukan masyarakat. Tapi ini pernah kejadian, Beb, betul kejadian ini. Jadi ada wakaf karena susah mengurusnya apa? Semua sertifikat, semua kendaraan di atas namakan seseorang. Nah, Iya biasanya itu. Nah itu seperti apa Beb? Jadi kan statusnya kalau tadi dikatakan bahwa setiap wakaf tidak wajib zakat, ya kan? Tapi kemudian karena tanah itu, karena hasil tanah itu di atas namakan Bapak Fulan, ya dan itu Ini kan dari muayyan ya. lumayan, Beb. Kalau wakafnya muayyan ya wajib zakat. Meskipun di atas namakan si Fulan, Iya. di sertifikatnya Beb. Jadi yang tidak wajib wakaf zakat tadi itu yang tidak muayyan. Berarti kalau wakafnya ke muayyan tertentu orangnya, kalau Arifin tadi wakaf dia wajib. Ini ke pondok Beb, berarti kan Nah, kalau ke gurunya. pondok itu enggak muayyan. Enggak zakat. Enggak zakat umum. Kalau Cuma organisasi Di mungkin atas namakan itu bila Beb? enggak masalah itu. Berapa per itu? Itu kan biasanya untuk memudahkan apa ya? Birokrasi dan lain-lain. Tetap secara hukumnya masih pondok, masih pondok. termasuk ke organisasi misal apa gitu bedo apa atau misal diwakafkan itu tetap nggak wajib zakat gitu. Enggak wajib. Pokoknya enggak tertentu orangnya. Wakaf tapi ditentukan Organisasi. uangnya sopo kan? Itu yang dizakati Beb. Wajib zakat. Tapi kalau yang lumayan misalnya kayak lembaga enggak Beb. Lembaga. Walaupun surat tadi di atas Ya, namakan. silakan nama orang. Enggak masalah. Kalau Ya cuma bisa apa? Ke penjaga masjid wakaf untuk kan itu muayyan tapi nggak jelas orang yang bisa diganti. Itu Penjaga muayyan nggak masjid. sebenarnya? penjaga masjidnya Misalnya penjaga Marfu. masjid dapat bengkok gitu. Nah, Ada enggak sawah wajib. untuk- Karena enggak muayyan. nggak muayyan. Jadi boleh banding dengan Lain. Nah, kayak ini tawakafkan buat orang yang imami masjid ini. Ya pokoknya Nih, setiap asal kali dia ganti yang imam. imamin ya itu ya. Iya, yang Nah, punya hak. ya. Pokoknya Ada di Nambujo tadi ku jadi ini Nambujo tadi Ambarawa itu wakafnya gede itu. Jadi imam nang kulo kayak sugih. pokoknya ini bengkoknya Jadi kiai nang kulo pokoknya dari kiai nang kulo gede kan.
Jadi siapa yang jadi kiai, jadi imam itu dapat itu Beb, ya? Oh, Iya. Bengkok ya. Bengkok. Berarti dia guru muayyan ya. eh? yang di Enten imam berarti kan imamnya akan diganti. Iya. Tapi yang suatu hari nek meninggal kan enggak? Ganti. Orang yang berani ngimamin. Ini bisnis asal nih kan orang sampean tapi kan oleh luas terus kemudian bisnis yang Nah, nadirnya nanti. Tugasnya nadir itu gimana sih tugasnya nadir? Nadir itu tugasnya bagaimana caranya barang wakaf ini kalau bentuknya royah hasilnya nanti ya disewakan. Gimana caranya zakatnya apa namanya wakafnya produktif. Nah, itu bisa disewakan. bisa ya bisa. Boleh menyewakan sawah yang diwakafkan ke masjid. Iya. Kita sewa ke welah karena sungguh kusi. Engkau mesti tinggal hasilnya saja. Oh, kalau wakaf melalui emas atau uang agar bisa digunakan itu gimana, Bib? Loh, itu emas. Untuk barang. Kalau misalnya ada wakaf uang gitu kan, untuk wakaf melalui uang gitu. Atau emas agar bisa digunakan itu seperti apa? Syarat mau kemana? Syarat. Tadi kan sawah Ya. pasti gitu kan. Disewa nih. Ya, orang wakaf sejuta. Wakaf sejuta. Berapa itu? Saya. Nggak bisa. Mungkin nggak sah. Ya makanya ditanyakan. Pertanyaannya itu pertanyaan. Karena berwakaf itu sudah. Ini pakai gimana berapa? Kan kadang ada orang awam gitu. Infak makanan ya. Benar. Kadang-kadang bahasanya gitu. Wakaf baik lewat duit gitu. Kalau infak itu ke masjid nanti ya ini. Digunain. Soalnya manfaatnya kan itu hilang ya kan. Nah, berarti kan wakaf bukan kita itu nggak boleh. Iya. Wakaf berarti kan betul ya. Ya salah nggak benar. Kalau uang. Saya Kira-kira Wakaf. barang itu yang kiamat sih. nggak harus kiamat. Apa ya? Kesuwen. Tahu wakafnya kembang melati. Kembang melati diwakafkan bisa. Contoh kemangi. Tahu wakaf bisa. Tahu wakaf bisa. Kalau sampai hari kiamat kan? Kiamat tau, sampai mati nggak itu? Kalau yang diwakafin untuk imam itu kan kalau yang apa yang dapat wakaf itu meninggal kan nggak boleh diturun ke ahli warisnya. Berarti anaknya nggak bisa melanjutkan jadi imam gitu. Enggak. Makanya repot. Kenapa sih makanya kiai-kiai sebagian banyak kiai nggak gelem nompo wakaf. Ojo diwakafin apa? Karena anaknya nggak bisa nerusin Kenapa? perjuangannya. Ya itu nanti berhubungan dengan hukum nanti. Mesti bangun. Aku mati, anakku gak iso nangkul. Jadi main atas nama masyarakat lain lah. Hah? Lembaga. Pondok. Ya benar ya, nah. Pondok masjid. Jangan ada apa ya? Yayasan. Namanya makanya mending Tapi hibah. kan harus nanti Ya. itu atas nama satu orang. Yang paling enak hibah gimana ya? Mana repot. Kayak itu bangun sih jual. Ya makanya menghibahkannya yang boleh wong sing amanah tenanan. Dihibahke malah kesempatan Didol. boleh. Ya, saya kan dikasih tanah sama Abah Tebo. Abah Tebo dikasih tanah, terus Abah Tebo ngasihin ke saya. Ke Sailing. Sedangkan saya posisi masih lama. Dan saya datang ke sana ternyata tadi mau diwakafin Pak, nih saya diwakafin saya nggak mau.
saya bilang kayak gitu. Ini kan kalau aku mati kalau ngomongnya buat nabi, saya nggak terima. Terus turun dia repot kak, coba kak. Nggak bawakan apa pun repot. Kata masalah ya. Gitu, ben kalau ngaji yo angel. Nah, kuwi jenengan kudu nate ngaos wakaf kira. Dibagi mau gitu. Tapi ya saya bilang saya insyaallah amanah Pak, insyaallah saya amanah dan ini surat tanah tolong pegang jenengan sih. Dan saya juga wis ada surat apa ya? Surat Tiba. di atas putih. Tiba. Ya, sudah ada penimpahan itu. Nah, Saya sudah tanda tangan juga terima tiba. hibah. Tapi kan belum mau saya pakai ya nanti dulu. Malah saya kemarin izin sama Abah Tefur waktu sebelum Abah Tefur meninggal ya. Dianu ambil karena Dianu baca sih kemana-mana. Syurutul wakif wakaf syurutul mawquf 162 sih. Syaratul mawquf qaya aina. Udah ada berapa? Qauluhu maqsudan. Fala yasu al waqfu darahim. Di zina. Untuk ya enggak bisa. Berarti lebih baik akarnya dihibahkan aja ya Bib, ya, uang itu. Dihibahkan atau diinfakkan? Dihibahkan atau diinfakkan. Repot. Dan di Wabil mutayakun wujudu al-janin fala zakata fima waqti falahu min adabi hatta min tasmayata misal al-barasa zakatu dari an-na'am. Ayo udah cepat nih. Bismillahirrahmanirrahim. An-na'amu. An-na'amu bi fathil nun hiya al-ibil wal baqar wal ghanam. Wal mana anna naw' al-awwal min al-anwadi allati tujabu fiha az-zakah al-ibil wal baqar wal ghanam. Wa innama tajibu zakatuha bi syurutin an takuna nisaban wa an yamda 'alaiha hawla kamil mutawalin wa hiya fi milkin al-muzakki. An-na'am. Na'am. Natajul nisabi asna al-hawli yatba'u ummahu fihi wa an takuna ragibatun fi ra'iyatan fi kala'in mubahin wala yakfi ra'iyatuha ra'yuha binafsiha bal la budda an takuna minal maliki wa nisabul ibil khamsun wa fiha syatun jaz'ah du'nu laha sanatin au sin saniyati ma'ziliha sanatan wa fi ushrin syatani wa fi khamsin asyrata salasin syayatin syahin wa fi ishrin arba syayati syahi
wa fi khamsi wa isyrina bintu makhot wa hiya allati laha sanatun kamilatun wa fi sitti wa salasina bintu labun wa hiya allati laha sanatan wa fi sintan wa fi sitti wa arba'in haqiqah wa hiya allati laha salasa sanawa sinin wa fi ihda wa sittin al-jiz'ah wa hiya allati laha arba'a sinin wa fi sitti wa sab'in bintani labun binta labun wa fi ihda wa tis'in hiqqatan wa fi mi'ati wa ihda wa ishrin thalatha banatil labun wa fi mi'ati wa thalathin hiqqah wa bintan labun thumma fi kulli arba'in binta labun wa fi kulli khamsin hiqqah wa nisabul baqar as-salasun wa fiha tabi ibnu sanatin au tabi'a kadzalik wa fi arba'in musinnah wa hiya malaha sintani sanatani wa hakadha wa nisabul ghanam arba'un wa fiha syatun wa fi mi'ati wa ihda wa ishrin syatani wa fi mi'ataini wa wahidatu salasu syahi wa fi arba'u mi'ati arba'a syiyati wa fi kulli mi'ati syatun. An-Na'am. Pertama, zakat harta yang wajib dizakati ya. Pertama adalah an-na'am. Na'am itu bifatil nun. Kata-katanya na'am, an-na'am bifatil nun. Nah, yaitu adalah ibil, onta, sapi dan kambing. Onta, sapi dan kambing. Onta, sapi dan kambing. Terus wal maknanya bahwa macam yang pertama daripada harta-harta yang wajib dizakati, yang pertama adalah ibil, bakor, ghanam, unta, sapi, kambing. Dan zakatnya itu juga wajib zakat itu juga ada beberapa syaratnya. Yang pertama harus 1 nisab. Nanti kita akan tahu nisab-nisabnya bagaimana. Ya. Jadi nisab itu apa? Miqdar alladzi yata'allaqu bil wajib. Kadar di mana wajib mengeluarkan zakat. Kadar atau hitungan wajib di mana seorang wajib mengeluarkan zakat. Itu nisab namanya. Kadarnya berapa? Hitungannya berapa? Yang kedua, ayam dia 'alaiha haulun kamilun mutawalid. Wa ya fi milkil muzaki. Yang kedua syaratnya harus sampai 1 haul. 1 haul yang sempurna, mutawalin, sing nuli-nuli. Berarti sama kan punya kambing. Nuli-nuli itu terus menerus. Continue. Continue itu apa namanya? Berarti tidak pernah dijual. Continue, ada terus. Wahia fi milkil muzakid, dan masih berada di pemiliknya orang yang menzakatkan. Berarti setahun sekali dijual, yo belum 1 tahun sudah dijual ya kan? Nggak masalah. Nah, disewakan masih miliknya masih. Tapi nanti dihibahkan, dihibahkan kepada istrinya, boleh nggak? Secara hukum fikih kita boleh. Secara hukum fikih kita boleh, tapi hukum tasawufnya haram. Kenapa? Itu mereka daya hukum fikih. Ibuli Gusti Allah. Masih keluarga. Iya, balik ke mana? Balik. Jadi, lari dari zakat. Termasuk ilmu yang mamkut, ilmu yang
benci, ilmu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Ngerti hukumnya terus malah digunakan akal-akali. Haulun kamilun, yang sempurna ya, 1 tahun yang sempurna. Berarti apa? Tahunnya kita harus tahu bahwa tahunnya pasti pakai Hijriah ya. Pasti pakai Hijriah. Berarti 1 Muharram sampai ketemu 1 Muharram lagi, berarti wajib zakat. 9 bulan enggak wajib. 10 bulan belum. Terus wahya fi milkil muzaki, dan harta tersebut, kambing tersebut atau sapi atau unta tadi masih berada di pemiliknya orang yang menzakatkan. 6. Benar. Natajun nisab asna al-haul yatba'u umahu fihi. Harus tahu juga anak-anak. Ya, nataj ini anak. Anak-anak nisab yang ada di tengah-tengah tahun itu mengikuti ibunya. Melok dihitung. Maksudnya apa? Contoh, nisabnya kambing berapa tadi? Nisabnya kambing 40 wajib zakat. 40 wajib zakat. Punya kambing. Contohnya punya kambing 35. Ya macam-macam ya keadaannya ya. Contoh 1 tahun 1 bulan sebelum 1 tahun. Ya. 1 bulan lagi 1 tahun. Mana? 5. Enang ini mana 5, enang ini mana 6 ya. Jadi ada jumlahnya akhir tahun kok malah sampai 40 sampai 50 sebenarnya. Gara-gara punya anak punya apa namanya? Itu wajib zakat. Anak hitung loh. Itu. Anaknya itu loh kan anaknya itu bewingi, umur setahun. Yajba'u umahu. Melok mbok nih. Dalam hitungan nih. Melok mbok nih. Kalau ada yang ngakalin tuh sebelumnya itu dijual gitu agar kurang dari 40. Kalau dijual nggak apa-apa. Kalau Dijual nggak dijual apa-apa. ya, dijual. Bukan dibahkan. Enggak, jualnya niatnya benar kena zakat tuh. Iya. Ya Gus. Si dibenci mau. Waduh gini. Zakat itu badhe kontak iki. Ya supaya dia bisa. Tapi kalau lari ya, lari ini dalam arti wajib ada barangnya, tapi dia lari terus. Ada ini wajib zakat ini Pak. Nisabnya sudah wajib zakat, tapi dia larinya mau dihibahkan kepada istrinya, dihibahkan kepada anaknya, Jual. balik lagi. Kalau jual kayaknya enggak. Dihibahkan. Dia dipindah ke pemilikannya. Tapi masih keluar. Tapi ya masih keluarga. Kalau lain orang Coba boleh. kayak gini. Kita kayak nang kue, bariku kayak nang kum neng yo. Syarat. Itu sah. Secara hukumnya sah, tapi ya itu mampu haram. Kalau Berarti tiba kan apa namanya? ada syarat. Haul jadid kan? Iya. Iya, haul Jadi jadid. dia. Ini besok wajib zakat. Antum besar. Besok wajib zakat. Sekarang hari ini diberikan kepada saya. Kambing buat antum. Tapi yang beli-beli, tapi anu balik meneng. Oh ya. Oh, kasihkan ke saya. Oh ya, Tat, saya terima. Ini tak hibahkan lagi ke Anda. Haul jadid itu. Lari dari zakat. Haram. Tapi sah. Haram tapi sah. Haram tapi sah. Bukan sah tapi haram. Mereka tingin gini. Awas gue. Lagu ngetok ke pondok ke. Ngerti ilmu ini malah digunakan ngene gue ya. Apakah kambing tadi itu kan itu berlaku untuk keseluruhan atau dia cuma syah saja yang diumbar? Karena kayak saya nih, kambingnya mungkin kalau di total ya segitu. Lebih lah ya. Itu nanti belum selesai. Oh, Aman. sekarang bayar juga. Iya, Bu. Ah. Nah, maaf. Natajul nisab asnal haul yatba'u umahu fi. Terus tambahin syaratnya lagi. Wa antakuna ra'iyatan fi kala'in mubah. Hewan itu, kambing itu, sapi itu atau unta tersebut dikembalakan. Bukan dicarikan pakan, bukan dirumputkan.
bukan digolek gawe ke apa kayak jenenge? Fermentasi. Fermentasi kan itu butuh tenaga, butuh biaya ilahi. Alatnya cepat Ya juga kan? gitu. Alat-alatnya juga. Nah, Lolos gimana? Modalnya agak ini modalnya. Oh iya, betul. Jadi ini punya kambing Kandang 18 juta. 100. Tapi dikasih makan terus, carikan rumput terus, ya nggak wajib zakat. Capek dari situ aja. Ini kalau itu pun fikalain mubah. Di rumput-rumput yang mubah. Gratis. Sawah gratis. Kalau Kalau ada bayar. rumput setiap masuk Bayar. kalau bayar itu nggak wajib zakat. Masya Allah ya. Hebat Islam. Enak kan? Jadi zakat itu mudah banget sebetulnya. Hah? Mudah. Zakat itu mudah banget. Lari dari zakat mudah. Mulai zakat. Jangan. Katanya untuk eman-eman Alasan baik. Alasan baik. Tapi harus mesti. makan baik lah. Apa-apa di nek dari zakat itu benar apa tapi berarti sah nih kok dapat pahala itu. Tapi haram itu ya. Kalau belum sampai nisab belum wajib tapi niatnya zakat. Pengen zakat pengen. Nah, Padahal belum Ya, wajib. Pak. Masuk. terus ini maksudnya sedekah. Pokoknya sedekah. Dapat pahala kan. Boleh ya, Pak. Iya pahala. Ya banyak kan yang kejadian Ya. wong ki. Ada sah dapat pahala Eh. daripada sah tapi haram. Iya. Mungkin ada ada orang datang ke saya pernah mau zakat zakat mal itu mal nopo. Saya tanya zakat hartanya harta apa? Yo duit pulau kali tanah kali mikol asal jenengan sana nggih lah aset nopo gak dan jenengan gak ada dagangan mboten sawah kan zakat piyambak iku beda meneh. Ya pokoknya harta tinggi yo niku pokoknya motor, mobil niku ala-ala. Lah apa dihitungi barang. Nggih, anu Pak, ngoten nggih. Nek cara hukum mboten wajib zakat niku. Niku tapi nek jenengan sedekah nggih monggo. Kangge satu yo ngundake rezeki. Ya, niatnya untuk cari pahala itu semua. Itu mboten wajib zakat. Tapi niku kula beto. Nggih. Nggih pun anu. Dan ini pripun iki nggih, kula sedekahke mon. Nggih, betawi lumayan maksudnya. Habib kan kaya ngopo zakat. Tapi nek sedekah entuk iki wah. Sedekah, maksudnya kan sedekah ini. Sedekah. Tapi tahun besok enggak teko meneng Joan. wajib sih. Enggak wajib bisa. Dia mau diwajibnya wae. Ngubah-ngubah hukum ya. Tolak gomo iku ketika. Arep pokoknya nanti zakat tapi kan enggak masuk zakat. Jadi Yang penting niatnya baik gitu. Kayak Arifin emang. Ini kan misalkan wedhusnya digembala, misal 9 bulan. Terus 3 bulan 4 bulannya niki nggih 3 bulannya niku dipakani. Mboten genep setahun Campur. digembalane. Politik lah. Pripun niku? Agak tak jelas ini. Iya. Sabar. Agak tak jelas kayak ini. Semangat berarti. 398 ya anta pernah saimatan ya di antur a fi kalain mubah kalau zakata idza ala fal malik fi kalain mamluk mudatan biasa law turikat minal alaf fiha atadarat dawan bayinan wa qaddaraha ba'duhum bi aksar min yawm ya syaratnya kan saimah apa namanya digembalakan ya di kalak mubah maka tidak ada zakat kalau ada pemiliknya ngaritke di fikalain mamluk di rumput yang dia miliki dengan masa dengan seandainya tidak diritke ya maka akan bahaya dan ulama itu mengkira-kirakan selama 2 hari selama 2 hari kalau kanat saimatan tiwalal am seandainya digembalakan selama 1 tahun
Tapi di redke di apa? Itu dari 2 hari. Di redke lebih daripada 2 hari nggak wajib zakat. Apa mana ngasih Berapa bulan juga? mau Gue sih bahil yo. Lah iku mau aku udah ngakali kan. Tapi kalau kita ngelihat ya, di tempat kita itu uang itu mesti ngeredke. Iya. Iya. Hampir. Ngeredke nggak 1 tahun itu nggak cuma 1 hari 2 hari, bahkan kadang sampai sebulan lebih. Tiap di mengarit. Kenapa? Karena kita menemukan musim apa? Musim Kemarau. Kemarau. Panas betul. Nggak ada air, nggak ada apa? Suka Suka. nggak ada. Nah sawah serana suka. Dia harus nyari kemana? Gunung. Apa? Uang biaya lagi tuh. Oh, biaya lagi. Kadang 1 bulan, ya udah 1 bulan. Nggak Robotnya wajib mungkin zakat. gratis tapi ngambil ke sana kan butuh Iya, operasional. betul. Nah, hebat. Betul. Berarti dompetnya ini ke rakyatnya ya, bukan menangnya. Beda bapak ya, zakat apa nah? Zakat padi ya. Zakat padi. Yang padi kan repot. Kalau ini berarti punya kambing 1000 dikembalakan dalam waktu sekitar 10 bulan. 2 bulan di redke, gak wajib zakat. 2000 Berarti syarat aneh Susah mah aku ya. Iya. orang diri nerong dino jejak. Oh, dino lebih ya? Oh, Dino lebih. lebih. Oh, Dino dino. lebih. 3 dinten berarti. Hah? 3 dinten. Ya, taruh lah. Rong dino sejam kau. Berarti Ya, hampir Bisa selewat. kalau di Indonesia bisa ya. Itu ya Hampir ini. zakat kambing. Hampir Harus ada. Nah, Punya 40 di Gembala. ada Jarang-jarang. sapi barang sapi neng Kebun. daerah kebun Oh, di iya. Congkil. Kebun apa namanya? Enggak Sawit. 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 ngerti Itu kalak mubah atau kalak punya orang? Ya orang. hutan barang Ya orang. Di hutan ada ya? Ada di hutan. Ada di hutan. Di kebun-kebun sawit ada. Lah kayak gajah kayak Sok mau dengar. Jangan. Kalau ini itu. Punya orang. Kok kalau ini memang hutan ada sana alas alasin ya sopo. Alasan pemerintah. Nek di Yaman saya sering nemuin ya. Masih yang Yaman gue ya, ibu-ibu itu untuk itu kayak foto-foto panjang, gede. aku sani. Sing gembala ibu-ibu. Bebek. Bebek Mas. Terus Oh, bebek. Bebek. Oh. gembel Eh. gitu Lanjut Gembel ya, gembel. gembel sama Tinggalin mubah. Berarti Ustaz Nur aman ya? Gitu. Sedekah aja. sedekah kami nggak apa lah. Bocok. Waduh, deg-degan gimana? Deg-degan. Aman-aman deh. Nek zakat ya kewenang pondok wae kok. Wala yafiru iha binafsiha. oke Ya, bala buta ayakuna minal malik. Dan juga tidak cukup untuk digembala dengan dirinya sendiri. Ono ini dhewe dijake. Harus ada bala buta ayakuna minal malik. Digembalakan oleh pemilik. Berarti nggak berubah. Diumbar tapi nek ditunggoni yo Tunggunya kami masuk ada daripada pemiliknya. nek butuh apa diparani orang zakat berarti ora jalan ya Iya. enak orang urus sih. Ya anu loh, tapi silang sawit anggaran. Saya anu nih, Tiba-tiba. di parah nih kayak. Kayaknya kan Ya, bahkan dicek. dicek. Karena dicek kalau juga anu. Apa yang nggak di parah nih kulitnya kelangel. oh Dia Paling tiba-tiba mati, Hilang. diracun, Hilang. digiring uang paling. di delegan nih. Ada gitu dibeli. Sekarang kita ke nisabnya. Nisabnya ya. Nisabul ibil. Unta yang pertama kali itu wajib 5. 5 unta wajib 1 kambing. 10 unta wajib 2
kambing. Terus 15 unta 3 kambing. 20 unta 4 kambing. Nanti problemnya dia. Jabatan 5. Beda nanti. Tapi Homsen 25 apa? 25 Onta wajib barulah wajib pintu makhot. Pintu makhot itu apa? Onta yang masih berumur 1 tahun yang sempurna, umur 1 tahun lebih. Ya, Pedet. umur 1 tahun. Untuk. Pedet ini. Kalau ontanya 36 wajib pintu labun. Apa pintu labun itu? 1 tahun. 2 tahun. Onta yang berumur 2 tahun. Kalau ontanya 46 hiko. Hiko itu apa? 3 tahun. 3 tahun. Sudah berumur 3 tahun lebih. 61 jadaah. Jadaah itu apa? Tambah tahun. Umur yang onta yang sudah punya umur 4 tahun lebih. Jadi dua unta berapa? 61 baru wajib carikan jadaah. 1 tahun kemudian carikan jadaah. Tapi sitin wasabin 76 2 pintu labun. 2 pintu labun. 91 2 hikoh. 121 wajib 3 pintu labun. 130 wajib hikoh dan 2 pintu labun. Lalu setelah itu setiap 40 pintu labun dan setiap kali 50 itu hikoh. Berarti nek 200 unta berapa? 4 hiko atau 5 pintu labun. 5 4 hiko atau 5 pintu labun. Bisa ya? Iya. 180 Terus Berarti 2 hiko, 2 pintu labun. bisa. Saya gitu aja. Bilangan 50 sama 40. Kelibatan. Anaknya tadi kayak kambing Habib ya? Hah? Berlaku. Jadi kurang 1 bulan lahiran jumlahnya itu Iya, 200. sama. Berlaku tadi ya. Mananya nanti Enak. Adikmu itu sih hitungan yang paling sulit itu hitungan unta. Iya. Hitungan yang paling sulit itu hitungan unta. Kalau pengen mudah hafalin. Hafalin. Jadi udah baku Hitung-hitungannya. berarti Beb ya? Hah? Udah baku ini nggak bisa diganti-ganti. Nggak bisa diganti. Untungnya gampang apa kan di Iki enak. ya iki ngitung bondone wong iki. Wong Arab nih. Di sini enggak ada. Terus sapi, wanisabul bakor, sapi, nisabnya 30 pertama. Paling penak iki. Iya. Tapi orang kaya orang kaya unta ya. Betul. Betul. Anu niki langsung ke sapi. Wedhus langsung wedhus nek. Aku berarti beneran. Nggih, sapi. Itu bisa makan. Sapi ini sapi apapun ya, sapi Bali, sapi opo. Wanisabul bakori salasun. Yang pertama 30 wajib tapi itu apa? Pedet umur setahun atau pedet wedok umur setahun. Yang lebih utama zakat itu, kalau zakat itu yang lebih utama wanita apa sih? Wanita. Betina atau jantan? Betina. Larang jangan, Beb. Nek zakat itu paling utama betina. Nek kurban paling utama Nah, jantan. Makanya jantan lah, laki-laki lah yang perlu dikorban. Kalau perempuan itu dijakatkan. Oh. Kenapa? Karena nanti satu kambing atau satu unta atau satu sapi itu nanti akan diberikan kepada orang yang miskin kan ya, pasti ya. Bisa Miskin. berkembang tuh. Nah, bisa dikembang. Berarti itu sapi itu diberikan satu orang boleh. Boleh. Sapi. Ya, Cuma adatnya kita itu biasanya zakat itu biasanya dibagi-bagi sih. potong Iya. bagi-bagi. Padahal
5 ton beras, 5 ton gabah itu. Zakatnya 500 kilo. Saya sih kan satu orang itu malah bagus. Malah nyugih ke wong siji. Boleh sing kerabat lah genah. Yo Ya tahun depan bisa beda. Enggak Bisa zakat jalan. lagi. Bisa jagat. Berayam. Sing kesung malah didol nggo tuku nggo judi, kurang ajar. Masya Allah. Kalau ngarep miskin meneh. Milih-milih berarti. Tapi arba'in kalau 40 musinatun. Apa musina itu? Sudah umur 2 tahun zakatnya. Wes seterusnya kayak gitu terus. 30, 40, 30. Berarti kalau unta sapi 200 zakatnya Bu? 200. Lima musim itu. Lima musim. 5 musim. 5 musina. Ya terus dicari kenapa namanya kelipatan 40 sama 30. Iku nek benten jenisnya pripun? Kan enten jenis sapi Enggak, lemusin. enggak masalah itu. Bukan mau gede cilik bangga hitungan. Berarti nek duwe 40 Mas. Karo Zakate sapi Bali Mas, ben cilik. Nah, tapi enggak sunah. Sunahnya yang lebih besar. hitungan. Ya, enggak baik. Ngakali wih. Kan memenuhi kewajiban. Kalau Allah ngakali lu. Litmen lah. Besok gantian. Biasa kalau Muridmu ini. enggak malu. Buat itu. Ketua kelas ya. Astagfirullah. Wanisa bulu ghanam. Sekarang nisabnya ghanam. Kambing. Arbaun 40. Wa fiha syatun wajib 1 kambing. Orang hitungan ya. Saniyatu ma'zin atau awal ini enggak kan? Ada sania. Ya. Wes kambing 1. Wa fi mi'atin wa ita wa isrin langsung pindah ke 121. 40 langsung menuju 121. Wah, kayak Jauh banget. Berarti kalau 50 piro, Bim? satu. Nek 100? Satu. Nggak enak tau? 100. Oke. Oh, jadi ambil 100. Hah? Satu. Oh, kasih setengah. Nah ini 2. Nek 121. 2. Berarti nek 100 Mungkin ditumbas nek jadinya mawon. Itu masih daging. Dan nek diketok eman-eman iku. Kelas. berarti nek 100 piro? 1. Nah, misal kurang ditumbas nih. Astagfirullah. Ya kenal piye? Nah, Tambahin PB. di Shopee kan 121 nek misalkan niku ajeng kalih. Nggih. Kan ini 100. 100. Dari mencukupi nisab 2 kambing. Heeh. Berarti nek misalkan kurang blek gagal sekali ngoten niku. Dibagi-bagi. Nggih, kok tunggale kita nyate bareng-bareng. Nah, Mungkin. Siji kowe. 120 itu ya siji. Enggak bakal nambah lu, bakal nambah siji, bakal nambah setengah, bakal nambah piro. Engko Nek nek 120 tetep satu. Siji. 190 siji. Orang pindah. Orang loro terus dilongi buntute ora. Berarti ngejing nek pun enten 121 kula dol setunggal. Amin. Ya kowe mau. Iku mah mau balik. Nggak kali. Enggak maksudnya kan ini kan 40 kok enggak kelewatan 40. Kelewatan 40 harus buat. Namanya aukos namanya. Aukos itu jarak antara nisab pertama dan nisab yang kedua. Itu dimaafkan. Dari jarak-jarak itu. Kayak unta kan pertama bukan 5. Berarti nek 7 Dia 1. Ya, masih itu 1. sampai ketemu 10. Empatan. Terus wafi arba'in mi'atin. Nah, langsung ke mana? 210. Wafi mi'atin ini wawahidatun 201. Baru 3 kambing. Berarti 150. Dua. Masih? Pertama 200, Yang pertama 40, Bang. 40 121 terus 201 langsung ke 400.
Setelah 400 setiap 100-nya itu satu kambing. 1000 kambing berarti 10 kambing. Ya, selesai. 500, 600, 40 terus 121 201 terus sampai 400. Sampai 400. Berarti naik 350 berarti berapa? Tiga. Sudah. Gak usah ditambahin setengah ya. Gak usah tambah kelinci-kelinci barang, gak usah. Kelinci gak enak purun mboten apa. Dan dianjurkannya kalau zakat ini, zakat hewan-hewan naam ini sunahnya zakatnya adalah yang betina. Dia minum cilik enggak apa-apa, Beb. Yo, makanya ada kesunahan lain. Boleh kambing yang paling bagus. Sunah. Sunahnya seperti itu. Sunahnya kalau bisa cari yang kabar. Sing manaan. Yo, Kok majir. yo boleh sing anu. Sing apik lah. Tujuan zakat itu aslinya mentuntaskan kefakiran atau kemiskinan. Aslinya. Jadi tanggone hah? kira pakai. Ayo. Zakat dewe bagi-bagi dewe yo. Ya nama ini kok nanti seperti hanya zakat apa itu namanya sawit nggak wajib kan? Kalau madhab Syafi'i malah nggak wajib kan? Madhab Abu Hanifah wajib. Abu Hanifah karet wajib. Artinya, Hah? Syafi'i. Syafi'i malah Ternak selain itu Kopi ya? enggak wajib ya. Hah? Enggak. Dua bebek sapi kopi lo nggak wajib. Bebek. Itu kan 100-an ribuan. Jagung Dan kopi. itu nek perputaran nggih perdagangan. Dalam Jagung kopi sapi nggak wajib. betul. Jagung sebagian deh yang dijadikan buat makanan pokok. Kalau jadikan uang jadi wajib zakat apa enggak? Kecuali orang jual beli kopi. Saya ke Tengkulak. Ada petani beli ke saya jual lagi. Nah, saya kan berarti zakat dagang bicara. Hasil dari kopi ini Bib, ya. Hasil Hasil dari kopi. penjualan itu Heeh. dalam 1 tahun diakumulatifkan 85 gram emas itu Bib. Iya. Jadi kalau belum Belum. kayak Petaninya nggak wajib zakat. petaninya hasilnya nggak pantas. Pada mazhab Syafi'i. Yang jadi yang pedagangnya yang. Karena pulaan tadi Bib ya. Iya. Unggas juga gitu berarti. Hah? Unggas juga gitu berarti. Unggas. Apa Bu? Ya kayak gitu. Unggas. Iya. Unggas apa sih, Pak? Jual beli bebek. Minggu Jual beli bebek. Minggu 1000, terusne dol. Nggak Terus wajib. 1000 dol. Wajib zakat. Enak kan? Yang wajib Pas zakat. kami kena zakatnya itu orang Cina nggak ada juga, ya? Itu kan nisab ya. Bebek akan nisab itu aja. Kayak Masuk tijarah kalau Eh, sampai Cina ribuan. nggak masuk zakat jual. Cina. Contoh, Kerajinan. produsen roti misalnya. Enggak. Produsen bibit. Bukan di dalam meja kursi baru ya. Cina juga ya. Kursi. Perusahaan aman. Enak itu. Tapi kalau unggas tadi kalau yang ambil dari petani terus dia jual baru. Ya. Apa? Enggak. Iya. Ya. Jual beli. Saya penerima penjual beli mulai bos endok gede atau bos iwak. Miliaran nih uang ya. Ya, saya wajib zakat. Karena saya penjual beli, jual beli. Bicara masuk ya. Tapi itu rumah. Olah alekil harta, bolak-balikin harta li harus diripmi karena tujuan untuk keuntungan. Nah, nek semisal gadah gunung wonten iku wong digarap-garapne tiyang. Nah, terus sing gadah gunung nika dados pengumpul. Ngepul. Nggih. Mendeti ngene anak-anak gue niku sing garap. Tapi udah DE tanahnya. Iya. Tapi kan pengumpul. Ngepul kok. DE ikut di Jawa kan di anu sewa kan. Wah, tapi hasilnya ditumbas teng Iya.
Kami mawon itu. Apa miliknya? Ijarah. Itu dijarah ke? Ijarah itu. Disewa. Hah? Disewa ke? Iya. Gara-gara nih. Dijarah ke? Maru. Maru tanah. Maru tanah. Maru tanah. Itu lah. Ya berarti anu kan, apa namanya ijarah gitu. Makanya ijarah. Ijarah beda lah. Kalau ijarah ya ini tanah saya. Tapi saya apa namanya? Saya apa tadi? Lawakan. Saya sewakan. Saya ada pemula yo, wajib zakat. Ijarah. Dijarah nanti orang. Zakat. Lo kan tanahnya hasilnya semua buat video katanya. Tapi kan buat sewa ke. Itu masalahnya. Jadi sewa ke. Kecuali kalau saya, hah? Maru mboten. Kecuali kalau saya Gaji. kerja ke wong. Kerja ke wong kayak kerja mau tak bayaran wis. Nanti hasilnya yo ke saya. Itu milik saya. Tapi kalau disewakan, diparok ke disewakan yo bodoh aja. Betul. Disewakan. Makanya akan ijarah. Karena kopi juga ijarah. Jual beli tanah, jual beli mobil, kabeh itu ya masuk ijarah. Sing nggak masuk ini jual beli agama. Nggak ada pajak, nggak ada zakat. Jual beli agama. Enak. Ada lagi? Nggak ada? Kecil itu mencicil. Masih telat. Orang telat. Kita yang keduluan ya. Iya. Kita yang lebih awal. Lebih dulu. Kecepatan, kita kecepatan. Astagfirullah. Enggak main enak pada asar datang bermaghrib kita baru wengen aku. Melas ngado. Wah, saya sing ngado iki lho. 2 jam sih. Nah, iya. Ketua tiap kemes. Saya buat ketua lagi. Setengah hari mau usik-usik. Balik ke Santoro. Kayak mana ini kentang ya. Awak tege? Tege. Apa itu? Tiang namanya tege. Rahman. Rahman. Tege. Kedengarannya tege. Lakop. Alam lakop. Gaya deh. Seperti alam lakop. Bismillahirrahmanirrahim.